Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1001 Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga pelajaran hidup yang menyentuh hati. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang kesabaran, tentang bagaimana seseorang dipandang rendah, hingga akhirnya membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena dalam hidup, tidak semua yang terlihat itu mencerminkan kenyataan. Kadang, yang sederhana justru menyimpan cerita luar biasa yang tak terduga. Jadi, siapkan hati dan pikiran kalian, karena hari ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang akan mengubah cara pandang kita terhadap seseorang. Fajar Pratama berjalan pelan menyusuri gang sempit yang basah oleh sisa hujan semalam. Sepatunya sudah lama kehilangan warna asli, sementara kemeja yang ia kenakan tampak kusut dan pudar, seakan ikut memikul beban hidup yang tak pernah ringan. Orang-orang yang berpapasan hanya melirik sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Tak ada yang benar-benar ingin tahu siapa dia. Di mata mereka, Fajar hanyalah pria lusuh yang gagal dalam hidup. Namun di balik langkah pelannya, ada sesuatu yang terus berputar di dalam pikirannya. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejauh ini ya hidup gue sekarang, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Ia berhenti sejenak di depan warung kecil yang sudah hampir tutup. Aroma gorengan yang dingin menusuk perutnya yang sejak pagi belum terisi apa-apa. Tangannya sempat bergerak ke arah saku, lalu terhenti. Ia tahu, uang yang tersisa tak seberapa, harus cukup untuk hal yang lebih penting. Pemilik warung menatapnya sekilas, lalu berkata datar, "Kalau mau beli, cepat ya mas, mau tutup." Fajar hanya tersenyum tipis. "Nggak jadi bu, makasih." Ia melangkah lagi, meninggalkan tatapan yang sama seperti yang sudah sering ia terima. Ragu, meremehkan, bahkan sedikit curiga, seolah keberadaannya saja sudah menjadi masalah. Di ujung gang, sebuah rumah kontrakan kecil menunggunya. Cat temboknya mengelupas, pintunya berderit saat dibuka. Fajar masuk tanpa menyalakan lampu. Ia sudah hafal setiap sudut ruangan itu, bahkan dalam gelap sekalipun. Ia duduk di kursi kayu yang mulai rapuh, lalu menatap kosong ke depan. Tangannya merogoh saku dalam jaket lusuhnya, mengeluarkan sebuah dompet tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu, hitam pekat kontras dengan penampilannya yang serba sederhana. Fajar menatap kartu itu lama. Masih ada, semuanya masih ada. Bisiknya pelan, namun bukannya lega, wajahnya justru tampak berat. Seolah kartu itu bukan sekadar akses ke kekayaan, melainkan pengingat akan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang pernah ia tinggalkan. Kalau mereka tahu, ia berhenti, narik napas panjang. Mungkin sebuah bakal beda, tapi buat apa? Suara kenangan seakan menggema di kepalanya. Suara orang-orang yang dulu memujinya, mengelilinginya, menganggapnya penting. Tapi semua itu berubah cepat, terlalu cepat. "Pak Fajar, kita butuh keputusan sekarang. Pak, investasi ini bisa naik 2 kali lipat. Pak Fajar luar biasa, visioner sekali." Ia memejamkan mata, lalu menggeleng pelan. "Semua cuma datang karena uang," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Fajar berdiri, berjalan ke sudut ruangan tempat sebuah cermin kecil tergantung miring. Ia menatap pantulannya sendiri, rambut berantakan, wajah lelah, mata yang kehilangan cahaya yang dulu pernah ada. Ia berkata pelan pada bayangannya sendiri, "Sekarang, lihat, gak ada yang peduli, gak ada yang pura-pura hormat." Anehnya, ada sedikit senyum yang muncul, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia melihat dunia tanpa topeng. Dari luar, suara 2 orang lewat terdengar samar. Itu yang tinggal di situ ya? Kayaknya pengangguran deh." "Iya, sering lihat, kayak orang gak jelas gitu." Fajar mendengar itu. Jelas, tapi ia tidak marah, tidak juga tersinggung. Ia hanya menarik napas panjang, lalu duduk kembali. Ya, mungkin memang itu yang mereka lihat, gumamnya tenang. Ia membuka dompetnya lagi, menatap kartu hitam itu sekali lagi. Jari-jarinya sempat bergetar, seakan menahan sesuatu yang selama ini ia pendam.
Besok mungkin sudah waktunya, ucapnya perlahan. Matanya berubah, bukan lagi kosong seperti tadi. Ada ketegasan yang muncul, sesuatu yang lama terkubur kini mulai bangkit. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap langit-langit yang retak. Bukan buat pamer, tapi mungkin dunia perlu diingatkan. Ruangan kembali sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan menemani malamnya. Di tengah kesederhanaan yang nyaris menyedihkan itu, Fajar Pratama duduk sendiri, pria yang dianggap tak berarti oleh dunia, padahal menyimpan sesuatu yang bisa mengubah cara orang memandang segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak terlihat lelah. Ia hanya terlihat, ia siap. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya tinggi. Fajar Pratama berdiri di depan sebuah gedung bank megah di tengah kota. Kaca-kaca besar memantulkan bayangannya. Seorang pria dengan pakaian kusut, sepatu usang, dan wajah yang tampak asing di antara orang-orang yang rapi. Ia menatap pintu otomatis itu beberapa detik, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Lebih berat dari sekedar melangkah masuk. Masih sama, dunia yang dulu, gumamnya pelan. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah maju. Pintu terbuka otomatis, namun suasana di dalam terasa lebih dingin dari udara pagi di luar. Lantai marmer mengkilap, aroma AC yang khas, dan suara mesin antrian yang berdenting pelan. Semua terlihat rapi, tertata, dan terasa asing bagi seseorang seperti Fajar. Beberapa orang langsung menoleh. Seorang ibu dengan tas branded mengernyit. "Kok bisa ya orang kayak gitu masuk sini?" bisiknya. Temannya menjawab pelan. "Mungkin salah tempat." Fajar mendengar itu. Jelas, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia sudah terlalu sering mendengar hal seperti itu. Tidak perlu lagi ditanggapi. Di dekat pintu, seorang satpam berdiri tegap. Tatapannya langsung mengarah ke Fajar. Dari kepala sampai kaki. Ia lalu mendekat. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu?" tanyanya. Nada suaranya sopan, tapi matanya penuh keraguan. Fajar menoleh. "Saya mau ke teller, ada keperluan." Satpam itu mengangguk. "Sudah ambil nomor antrian, Pak?" Fajar menggeleng. "Belum." Satpam menunjuk ke arah mesin antrian. "Silahkan ambil dulu di sana." Fajar berjalan ke mesin. Tangannya yang kasar menyentuh layar dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Tiket kecil keluar. Ia menatap angkanya beberapa detik, lalu berjalan ke kursi tunggu. Namun saat ia hendak duduk, seorang pria berjas di sebelahnya langsung berdiri. Ia berpindah tempat tanpa berkata apa-apa. Gerakannya cepat, tapi cukup jelas menunjukkan rasa tidak nyaman. Fajar hanya melirik sekilas, lalu duduk perlahan. "Masih sama," bisiknya lirih. Bahkan lebih jelas sekarang. Matanya menyapu ruangan. Para teller sibuk melayani nasabah. Senyum mereka terlihat ramah. Percakapan terdengar ringan, namun hanya untuk mereka yang dianggap pantas. Di tangannya, tiket antrian itu mulai terlipat. Genggamannya tanpa sadar menguat. "Nomor A112, silakan ke loket 3. Suara mesin terdengar. Fajar menunduk, melihat tiketnya. A127, gumamnya. Masih lama. Ia menyandarkan tubuhnya, mencoba tenang. Namun pikirannya tidak diam. Semua yang ia lihat terasa seperti masa lalu yang kembali hidup. Tempat yang dulu begitu akrab, tapi sekarang terasa asing. Tak lama 2 pegawai bank lewat di depannya. Mereka berbicara pelan. "Serius deh, penampilannya aneh banget." "Iya, takutnya nanti bikin masalah." Fajar menutup mata sejenak, lalu tersenyum tipis. "Masalah," ucapnya dalam hati. Kadang mereka sendiri nggak sadar siapa yang sebenarnya mereka anggap masalah. Waktu berjalan lambat. Satu persatu nomor dipanggil. Hingga akhirnya, "Nomor A127, silahkan ke loket 5.
Fajar membuka mata. Tatapannya kini berbeda, lebih fokus, lebih tegas. Ia berdiri, merapikan jaket lusuhnya. Bukan untuk terlihat rapi, tapi seperti menegaskan dirinya sendiri. Saat ia melangkah menuju loket, bisikan kembali terdengar. Yang itu ya? Iya, akhirnya dipanggil juga. Fajar tidak menoleh, tidak mempercepat langkah, tidak juga melambat. Ia berjalan lurus, melewati semua tatapan yang menilainya tanpa mengenalnya. Di balik sikap tenangnya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang sudah lama ia tahan. Dan pagi itu, langkahnya menuju loket bukan lagi sekedar untuk menarik uang, tapi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Fajar Pratama melangkah perlahan menuju loket 5. Setiap langkahnya terasa menggema di lantai marmer yang dingin. Ia bisa merasakan perubahan suasana, meski tak ada yang benar-benar bersuara keras. Justru dalam diam itulah, penilaian orang-orang terasa semakin tajam. Tatapan demi tatapan mulai mengikuti pergerakannya. Seorang pria parubaya yang sedang mengisi formulir menghentikan tulisannya, lalu melirik dari atas ke bawah dengan alis terangkat. Di sisi lain, dua wanita yang duduk bersebelahan saling mendekatkan kepala, berbisik pelan namun cukup jelas untuk terdengar. Serius deh, dia mau ngapain ke teller? Narik uang kali? Jawab yang satunya dengan nada setengah menahan tawa. Uang apaan? Lihat aja penampilannya. Fajar mendengar setiap kata itu seperti gema yang memantul di dalam kepalanya. Namun wajahnya tetap tenang, tanpa reaksi berlebihan. Ia terus berjalan, meski dalam hatinya ada sesuatu yang mulai mengeras. Lucu ya, mereka selalu yakin dari apa yang mereka lihat, gumamnya dalam hati. Ia hampir sampai di loket ketika seorang ibu dengan pakaian elegan yang berdiri di antrian prioritas secara refleks menarik tasnya lebih dekat ke tubuhnya. Gerakannya cepat, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi hanya karena Fajar berada di dekatnya. Fajar sempat berhenti sepersekian detik. Matanya melirik ke arah tas itu, lalu ke wajah si ibu. Tatapan mereka bertemu sesaat, cukup untuk membuat si ibu langsung mengalihkan pandangan dengan canggung. Fajar menarik napas pelan. Tenang, aku nggak ambil apa-apa, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun kata-kata itu bukan untuk ibu tadi. Itu lebih seperti cara dirinya menenangkan sesuatu yang mulai bergejolak di dalam dada. Di dekat loket, seorang pegawai laki-laki yang tidak melayani nasabah menyenggol temannya pelan. Lihat deh, ini seriusan. Temannya melirik sekilas, lalu berdecak kecil. Paling juga nanti bingung sendiri atau disuruh keluar. Fajar kembali mendengar itu, kali ini lebih jelas. Langkahnya tetap tidak berubah, tapi matanya mulai berbeda. Bukan marah, bukan juga sedih, melainkan seperti seseorang yang sedang mencatat sesuatu. Mereka nggak tahu, dan mungkin memang nggak pernah mau tahu. Ia berdiri tepat di depan loket 5. Teller di sana, seorang wanita muda bernama Rina, awalnya sedang menunduk menatap layar komputer. Namun saat ia mendongak dan melihat siapa yang berdiri di depannya, ekspresinya berubah tipis. Hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas bagi Fajar. Ada jeda kecil yang terasa panjang. Rina memaksakan senyum profesionalnya, namun matanya tidak sepenuhnya menyembunyikan keraguan. "Selamat pagi," ucapnya sedikit ragu. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Fajar belum langsung menjawab. Ia justru memperhatikan wajah Rina sejenak, seolah mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik senyum itu. Di belakangnya, bisikan kembali muncul. Dilayanin juga akhirnya. Iya sih, kasihan, tapi ya aneh aja. Fajar mendengar setiap kata itu seperti gema yang memantul di dalam kepalanya. Namun wajahnya tetap tenang, tanpa reaksi berlebihan. Ia terus berjalan, meski dalam hatinya ada sesuatu yang mulai mengeras. Kasihan, ulangnya dalam hati, padahal mereka nggak tahu siapa yang sebenarnya perlu dikasihani. Ia membuka mata perlahan, lalu menatap lurus ke arah Rina. "Ya," jawabnya akhirnya. Suaranya tenang namun terdengar lebih dalam. "Saya punya keperluan." Nada suaranya membuat Rina sedikit terdiam, bukan karena keras, tapi karena ada ketegasan yang tidak biasa dari seseorang dengan penampilan seperti itu.
Di belakang, seorang pria kembali berbisik pelan, kali ini dengan nada merendahkan yang lebih terang-terangan. Paling juga minta bantuan, atau nggak ngerti prosedur. Fajar mendengar itu, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke bank itu, sudut bibirnya terangkat sedikit. Bukan senyum ramah, namun lebih seperti isyarat bahwa ia mulai memahami arah semua ini akan berakhir. "Teruslah bicara," gumamnya pelan dalam hati. "Nanti juga kalian sendiri yang akan diam." Suasana tetap berjalan seperti biasa di permukaan. Mesin antrian terus berbunyi, teller lain tetap melayani dengan senyum, dan aktivitas bank tampak normal. Namun di satu titik kecil di loket 5, sesuatu mulai berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri Fajar sendiri. Dan semua tatapan merendahkan itu perlahan justru menjadi bahan bakar. Rina menatap layar komputernya beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah memberi jarak sebelum benar-benar berinteraksi dengan pria di hadapannya. Jarinya bergerak pelan di atas keyboard, tapi pikirannya jelas tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Di depannya, Fajar Pratama berdiri tenang, tidak gelisah, tidak juga terlihat bingung seperti yang mungkin diharapkan banyak orang di ruangan itu. Justru ketenangannya itulah yang membuat Rina sedikit tidak nyaman. "Silahkan Pak, mau transaksi apa?" tanya Rina akhirnya, dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan. Fajar menatapnya sebentar sebelum menjawab. "Saya ingin melakukan penarikan." Rina mengangguk kecil. "Baik, penarikan tunai atau transfer, Pak?" "Tunai." Jawaban singkat itu membuat Rina kembali terdiam sejenak. Ia melirik cepat ke arah penampilan Fajar. Jaket lusuh, tangan yang terlihat kasar, sepatu yang bahkan tampak hampir rusak. Ada keraguan yang muncul, tapi ia coba bungkus dengan profesionalitas. "Baik Pak, bisa saya lihat buku tabungan atau kartu ATM-nya?" tanyanya. Fajar perlahan mengeluarkan dompet tuanya. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Ia membuka lipatan demi lipatan hingga akhirnya mengeluarkan sebuah kartu. Namun sebelum kartu itu benar-benar diletakkan di meja, Rina sudah lebih dulu berbicara. "Maaf Pak," potongnya halus, sedikit menahan suara. "Untuk penarikan tunai biasanya ada batas maksimal harian. Kalau jumlahnya besar harus konfirmasi dulu atau lewat prosedur khusus." Fajar belum menjawab. Ia hanya menatap Rina, seolah memberi ruang baginya untuk melanjutkan. Rina menarik napas kecil. "Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu kira-kira mau tarik berapa, supaya saya bisa bantu arahkan prosedurnya." Nada bicaranya tetap sopan, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sekadar memberi informasi, lebih seperti upaya menahan atau bahkan menghindari. Di belakang, suara bisikan kembali terdengar samar. "Pasti ditolak deh." "Iyalah, lihat aja." Fajar mendengar itu, tapi kali ini ia tidak memejamkan mata. Ia tetap menatap Rina. "Memang harus dijelaskan sekarang?" tanyanya tenang. Rina sedikit kaget dengan baliknya pertanyaan itu. Bukan begitu, Pak. Maksud saya supaya tidak terjadi kesalahpahaman saja. Karena kalau jumlahnya tidak sesuai prosedur, nanti prosesnya bisa lama, atau bahkan tidak bisa langsung dilakukan." Kata-kata "tidak bisa" itu terdengar lebih jelas dari yang lain. Fajar mengangguk pelan, seolah memahami, tapi sorot matanya mulai berubah, lebih tajam, lebih dalam. "Jadi, sebelum saya jelaskan pun, Mbak sudah berasumsi itu tidak bisa," ucapnya pelan. Rina terdiam, senyumnya sedikit goyah. "Bukan berasumsi, Pak, hanya mengikuti aturan," jawabnya cepat, mencoba menenangkan situasi. Namun tangannya tidak langsung mengambil kartu yang masih dipegang Fajar. Ada jeda lagi, jeda kecil yang cukup untuk memperjelas bahwa ia belum benar-benar ingin memproses transaksi itu. Fajar melirik tangan Rina yang tertahan, lalu kembali ke wajahnya. "Silahkan diperiksa dulu saja," katanya akhirnya, sambil meletakkan kartu itu di atas meja dengan tenang. Rina menatap kartu itu, tapi tidak langsung menyentuhnya. Matanya sempat kembali menilai Fajar sekali lagi, seperti mencoba mencocokkan antara benda di depannya dengan orang yang membawanya. Di belakang, suara seorang pria terdengar pelan namun cukup jelas. "Yakin itu kartu dia? Jangan-jangan nemu." Kalimat itu menggantung di udara. Rina mendengarnya, Fajar juga.
Dan kali ini suasana menjadi sedikit lebih tegang. Rina akhirnya mengambil kartu itu, tapi gerakannya hati-hati. Terlalu hati-hati untuk sesuatu yang seharusnya biasa. "Baik Pak, saya cek dulu ya," ucapnya kini dengan nada yang sedikit lebih kaku. Fajah mengangguk. "Silahkan." Ia berdiri tegak, kedua tangannya kini masuk ke saku jaketnya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi sekadar menunggu, ia sedang mengamati. Sementara itu, Rina memasukkan data ke dalam sistem, meski dalam hatinya masih dipenuhi keraguan. "Semoga saja ini bukan masalah," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Namun tanpa ia sadari, justru dari titik itulah masalah yang sebenarnya akan dimulai. Rina masih menatap layar komputernya ketika langkah sepatu yang lebih tegas terdengar mendekat dari belakang. Suara itu berbeda, lebih berat, lebih berwibawa, dan seolah membawa suasana baru yang langsung terasa di sekitar loket. "Rina?" Suara itu membuat Rina sedikit tersentak. Ia menoleh cepat dan mendapati manajer Andika berdiri di sampingnya dengan jas rapi dan ekspresi yang tampak serius. "Iya Pak," jawab Rina, sedikit gugup. Andika tidak langsung berbicara lagi. Tatapannya bergeser ke arah Fajar Pratama yang berdiri di depan loket. Ia memperhatikan dari ujung kepala hingga kaki tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. Ada jeda singkat, jeda yang terasa tidak nyaman. "Anda nasabah di sini?" tanya Andika akhirnya, nadanya datar namun dingin. Fajar menatapnya tenang. "Ya." Jawaban singkat itu justru membuat alis Andika sedikit terangkat, seolah tidak puas. "Keperluannya?" lanjutnya. Rina sempat membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi Andika sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. Fajar mengalihkan pandangannya sepenuhnya ke Andika. "Saya sedang melakukan transaksi penarikan." "Penarikan?" ulangnya pelan. "Jumlah besar." Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik tanpa ragu. Di belakang, suasana mulai berubah. Beberapa nasabah memperhatikan dengan lebih terang-terangan. Pegawai lain juga mulai melirik, penasaran dengan apa yang terjadi. Andika melanjutkan, suaranya sedikit diturunkan tapi tetap jelas terdengar. "Begini Pak, kami di sini punya prosedur. Tidak semua transaksi bisa langsung dilakukan, apalagi kalau jumlahnya tidak masuk akal." Kata tidak masuk akal ia ucapkan dengan penekanan tipis. Rina menunduk, merasa suasana mulai tidak nyaman, namun ia tidak berani menyela. Fajar akhirnya berbicara, suaranya tetap tenang. "Belum juga saya sebutkan jumlahnya." Andika tertawa kecil, pendek. "Kadang, tidak perlu disebutkan untuk bisa dipahami," katanya. "Kami hanya ingin memastikan tidak ada hal yang membuang waktu." Kalimat itu menggantung, tidak kasar secara langsung, tapi cukup jelas maknanya. Fajar mengangguk pelan, seolah memahami arah pembicaraan itu. "Jadi menurut Anda saya sedang membuang waktu?" tanyanya. Andika tidak langsung menjawab, ia justru melirik ke arah satpam di dekat pintu, lalu kembali ke Fajar. "Kami hanya menjaga kenyamanan nasabah lain, dan juga memastikan bahwa setiap transaksi itu realistis." Di belakang, suara bisikan kembali muncul, kali ini lebih berani. "Udah mulai tuh, paling bentar lagi disuruh keluar." Fajar mendengar semuanya, kali ini ia tidak lagi mengabaikannya sepenuhnya. Matanya sempat bergeser ke arah kerumunan, lalu kembali ke Andika. "Nyaman ya, menentukan sesuatu hanya dari apa yang terlihat." Andika sedikit mengernyik. "Maksud Anda?" Fajar tidak langsung menjawab. Ia justru melirik ke arah kartu yang masih berada dekat Rina. "Bukannya tugas bank itu melayani dan memverifikasi, bukan menilai lebih dulu," katanya tenang. Kalimat itu membuat Rina diam. Tangannya yang tadi bergerak kini berhenti di atas keyboard. Namun Andika tidak goyah. Ia justru melangkah sedikit lebih dekat ke meja, suaranya kini lebih tegas. "Kami tetap berhak menolak atau menunda transaksi yang mencurigakan. Dan dalam situasi ini, saya rasa kami perlu kejelasan lebih dulu sebelum melanjutkan." Fajar menatapnya lama. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, tapi suasana di antara mereka terasa semakin berat. "Kalau begitu, Anda ingin kejelasan?" tanya Fajar perlahan. Andika mengangguk. "Betul." Fajar menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya keluar dari saku dan ia menyentuh meja dengan ringan, tepat di dekat kartu miliknya. "Baik," katanya singkat.
Suasana di sekitar mereka seolah ikut menahan nafas. Rina menatap layar, Andika menunggu dengan sikap penuh kendali, dan para nasabah mulai memperhatikan tanpa berusaha menyembunyikan rasa penasaran mereka. Di tengah semua itu, Fajan berdiri tegak. Kali ini bukan lagi sebagai pria yang hanya datang untuk dilayani, tapi sebagai seseorang yang siap mengubah cara semua orang di ruangan itu melihatnya. Fajar Pratama berdiri tegak di depan loket. Tatapannya lurus dan tidak lagi goyah. Suasana di sekelilingnya terasa menggantung, seolah seluruh ruangan menunggu sesuatu yang belum terucap. Rina masih menatap layar dengan jari yang tertahan, sementara Andika berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh kontrol, meski ada sedikit ketegangan yang mulai terlihat. Fajar menarik napas pelan. "Baik, saya akan jelaskan," ucapnya tenang. Nada suaranya tidak tinggi, tidak juga keras, tapi cukup dalam untuk membuat orang-orang di sekitarnya tanpa sadar memperhatikan lebih serius. Andika menyilangkan tangan di dada. "Silakan." Rina menelan ludah kecil. Matanya kini bergantian antara layar dan wajah Fajar. Fajar melirik sekilas ke arah kartu miliknya yang tergeletak di meja, lalu kembali menatap ke depan. "Saya ingin melakukan penarikan tunai," katanya pelan, berhenti sejenak seolah memberi jeda. Tak ada yang bicara. Semua menunggu kelanjutannya. Fajar melanjutkan. Suaranya tetap datar. 600 miliar rupiah. Waktu seolah berhenti. Rina membeku. Jari-jarinya tidak bergerak. Matanya perlahan melebar seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Andika tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap datar. Selama 2 detik. Lalu sudut bibirnya bergerak naik. "Maaf," ucapnya. Kali ini dengan nada yang sulit disembunyikan. 600 miliar rupiah, ulang Fajar, tanpa perubahan ekspresi. Di belakang, bisikan langsung berubah menjadi suara yang lebih jelas. "Hah? 600 miliar? Itu orang serius?" Beberapa orang bahkan tidak menahan tawa kecil. "Gila, mimpi kali. Udah jelas ini mah." Rina masih diam. Ia menatap Fajar, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini hanya candaan atau kesalahpahaman. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya, ketenangan yang terlalu nyata untuk dianggap bercanda. "Pak," ucap Rina akhirnya, suaranya sedikit bergetar. "Apakah Bapak yakin dengan jumlah itu?" Fajar menoleh sedikit ke arahnya. "Sangat yakin." Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat suasana semakin tegang. Andika akhirnya tertawa kecil. Kali ini tanpa berusaha menahan. 600 miliar, ulangnya sambil menggeleng. "Pak, ini bank, bukan tempat untuk bercanda." Fajar tidak tersenyum, tidak juga tersinggung. "Saya tidak bercanda," jawabnya. Nada suaranya tetap sama, tenang, stabil, dan justru semakin menekan suasana. Andika mendekat sedikit, suaranya kini lebih rendah namun tajam. "Pak, Bapak sadar tidak angka yang Bapak sebutkan itu seperti apa?" katanya. "Itu bukan jumlah yang bisa begitu saja ditarik, apalagi dengan kondisi seperti ini." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maknanya jelas. Tatapannya kembali menyapu penampilan Fajar. Fajar mengangguk sekilas. "Saya tahu persis," ucapnya. "Makanya saya datang ke sini." Di belakang, seorang pria kembali berbisik, kali ini dengan nada mengejek terang-terangan. "Udah, suruh keluar aja, buang waktu." Suara tawa kecil mengikuti. Namun kali ini Fajar tidak lagi mengabaikan sepenuhnya. Ia melirik sekilas ke arah suara itu. Tatapannya tidak marah, tapi cukup untuk membuat orang yang melihatnya mendadak diam. Ia kembali menghadap ke depan. "Kalau prosedur memang diperlukan, silahkan jalankan. Saya tidak keberatan menunggu." Rina menatap layar, lalu kembali ke kartu di tangannya. Keraguannya belum hilang, tapi sesuatu mulai berubah, antara rasa takut salah dan rasa penasaran yang semakin besar. "Pak Andika," ucap Rina pelan, hampir berbisik. "Data belum saya cek sepenuhnya." Andika meliriknya cepat. "Tidak perlu lama-lama, ini sudah jelas." Namun Fajar langsung menimpali. Suaranya tetap tenang tapi kini terasa lebih tegas. "Bukankah tadi Anda bilang ingin kejelasan?" Kalimat itu membuat Andika terdiam sejenak. Rina ikut menahan napas. Fajar melanjutkan, suaranya tetap datar. "Atau kejelasan hanya berlaku kalau sesuai dengan apa yang Anda yakini?" Suasana menjadi sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisikan, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar.
Andika menghela napas lalu mengangguk singkat ke arah Rina. "Cek," katanya pendek. Rina langsung bergerak. Tangannya kini benar-benar aktif di atas keyboard, memasukkan data dengan lebih serius dari sebelumnya. Fajar berdiri tanpa bergerak, matanya lurus ke depan. Di balik ketenangannya ada sesuatu yang akhirnya terlepas. Bukan emosi yang meledak, tapi keputusan. Dan di detik itu, tanpa banyak orang sadari, permintaan yang tadi terdengar seperti lejokan, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dianggap remeh. Rina menatap layar komputernya dengan fokus yang kini jauh berbeda dari sebelumnya. Jari-jarinya bergerak lebih cepat, namun ada sedikit getaran halus yang tidak bisa ia sembunyikan. Data demi data mulai ia masukkan, mengikuti prosedur verifikasi seperti biasa. Namun entah kenapa, suasana kali ini terasa tidak biasa. Di sampingnya, Andika berdiri dengan tangan masih terlipat di dada. Meski sorot matanya kini lebih tajam, mencoba mengawasi setiap langkah yang dilakukan Rina. "Pastikan datanya benar," ucapnya pelan, setengah berbisik. Rina mengangguk kecil. "Iya, Pat." Di depan mereka, Fajar Pratama tetap berdiri tenang. Tidak ada tanda gelisah, tidak ada pula upaya menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menunggu, seolah ia sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. "Nomor rekening," gumam Rina pelan. Matanya bergerak cepat mengikuti tampilan layar. Ia memasukkan kode dari kartu hitam yang tadi diberikan Fajar. Sistem memproses beberapa detik, lalu berhenti. Rina mengernyit. "Kenapa?" tanya Andika cepat. "Sebentar, Pak," jawab Rina mencoba mengulang inputnya. Sepertinya sistemnya butuh verifikasi tambahan. Andika mendecak kecil. "Ya sudah, lanjutkan." Rina menarik nafas, lalu menekan beberapa perintah lagi. Kali ini layar berubah. Matanya langsung membesar. Tangannya yang tadi aktif tiba-tiba berhenti di atas keyboard. Sunyi. Andika memperhatikan perubahan itu. "Rina?" panggilnya, nada suaranya mulai berubah. "Kenapa?" Rina tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah pelan, lalu menatap layar lebih dekat, seolah memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. "Ini," suaranya hampir tidak keluar. Ini nggak mungkin." "Rina?" nada suara Andika kini lebih tegas. "Apa yang kamu lihat?" Rina akhirnya menoleh perlahan, wajahnya pucat. "Pak, saldonya..." Ia berhenti, seolah sulit menyusun kata. "Saldonya benar." Andika mengernyit tajam. "Benar apa?" Rina menatapnya dengan mata yang masih melebar. "Ratusan miliar, Pak. Aktif." Kalimat itu seperti menghantam udara. Andika langsung bergerak mendekat ke layar tanpa menunggu lagi. Matanya menyapu angka-angka yang terpampang di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke situ, ekspresinya benar-benar berubah. Tidak ada lagi senyum tipis, tidak ada pula keyakinan penuh. Hanya diam dan keterjekutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Ini," gumamnya pelan. "Ini tidak mungkin." Ia langsung mengambil mouse dari tangan Rina, membuka beberapa menu tambahan, mengecek histori, status akun, dan detail lainnya. Semua sama, semua valid, tak ada tanda kesalahan, tak ada indikasi akun bermasalah. Justru sebaliknya, akun itu terdaftar sebagai prioritas tingkat tinggi dengan akses khusus yang hanya dimiliki oleh nasabah tertentu. "Level prioritas utama," bisik Andika, hampir tidak percaya. Rina menatapnya. "Pak?" Andika tidak langsung menjawab. Ia masih terpaku pada layar. Di belakang mereka, beberapa nasabah mulai memperhatikan lebih serius. Mereka tidak bisa melihat layar, tapi perubahan suasana sudah cukup jelas untuk menimbulkan rasa penasaran. "Kenapa lama banget?" "Iya, tadi katanya bercanda." Namun kali ini tidak ada yang tertawa. Di depan loket, Fajar berdiri dengan posisi yang sama. Tenang, tidak bergerak. Seolah semua yang terjadi di hadapannya hanyalah sesuatu yang sudah ia perkirakan sejak awal. Ia melirik sekilas ke arah Andika. "Sudah cukup jelas?" tanyanya pelan. Suara itu membuat Andika tersentak kecil. Ia menoleh perlahan ke arah Fajar. Wajahnya kini berbeda, bukan lagi penuh penilaian, tapi lebih kepada kehati-hatian, bahkan sedikit kekhawatiran. "Anda?" Ia berhenti sejenak. "Ini rekening Anda?" Fajar mengangguk singkat. "Ya." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan, hanya jawaban sederhana yang justru terasa berat. Rina kembali menatap layar, lalu ke kartu hitam yang tadi diberikan Fajar. Kini ia melihat benda itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekedar kartu biasa, tapi sesuatu yang membawa makna jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Pak Andika," bisiknya pelan, "ini harus diproses sesuai prosedur khusus." Andika tidak langsung menjawab.
Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Di belakang, suasana berubah total. Bisikan yang tadi meremehkan kini berganti nada. Seriusan itu? Masa sih? Jangan-jangan kalimat-kalimat itu menggantung tanpa kepastian. Namun satu hal mulai terasa jelas. Pandangan mereka terhadap Fajar mulai berubah. Bukan karena penjelasan, bukan karena pengakuan, tapi karena angka-angka yang tidak bisa dibantah. Fajar menatap sekelilingnya sebentar, lalu kembali ke depan. Matanya tenang, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Seolah semua pandangan merendahkan yang tadi ia terima, perlahan mulai berbalik arah. Dan semua itu hanya karena satu hal yang akhirnya terbuka. Kartu misterius yang sejak awal ia pegang bukan sekedar bukti, tapi kunci yang mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Suasana di dalam bank yang tadi dipenuhi bisikan meremehkan, kini berubah drastis menjadi hening yang canggung. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi komentar sinis yang berani terdengar jelas. Semua mata masih tertuju pada satu titik. Loket 5, tempat seorang pria lusuh yang tadi dianggap tidak berarti, kini berdiri dengan posisi yang sama, namun dengan makna yang sangat berbeda. Rina masih menatap layar, tapi kini bukan karena ragu, melainkan karena takut salah langkah. Tangannya bergerak hati-hati, seolah setiap klik bisa membawa konsekuensi besar. "Pak, ini benar-benar harus diproses sebagai penarikan prioritas tinggi," ucapnya pelan, suaranya nyaris bergetar. Andika berdiri kaku di sampingnya. Wajahnya yang tadi penuh kendali, kini mulai kehilangan keseimbangan. Ia melirik layar, lalu ke arah Fajar, lalu kembali ke layar. "Siapkan prosedur khusus," katanya akhirnya, meski terdengar sedikit tertahan. Fajar hanya berdiri diam, tidak ada ekspresi kemenangan, tidak juga kepuasan. Ia justru terlihat semakin tenang, seolah semua ini hanyalah bagian dari sesuatu yang sudah ia perkirakan. Di belakang, suasana mulai berdesir lagi, tapi kali ini berbeda. Itu beneran ya? Gila, seriusan segitu? Tadi kita bilang apa ya? Suara-suara itu tidak lagi terdengar yakin. Bahkan beberapa orang mulai saling melirik dengan canggung, seperti menyadari bahwa mereka baru saja membuat penilaian yang terlalu cepat. Seorang ibu yang tadi menarik tasnya, kini terlihat gelisah. Ia sesekali melirik ke arah Fajar, lalu menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Di sisi lain, pria berjas yang sempat menjauh, kini justru berdiri lebih dekat, mencoba mengamati dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sementara itu di loket, Andika akhirnya melangkah ke depan, sedikit mendekati Fajar. Kali ini jaraknya lebih dekat, tapi sikapnya jauh berbeda dari sebelumnya. "Pak," ucapnya. Nada suaranya berubah halus. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi." Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya. Fajar menatapnya sekilas, tidak ada respon langsung. Andika melanjutkan, mencoba menjaga nada tetap stabil. "Kami hanya ingin memastikan semua berjalan sesuai prosedur, dan sekarang kami akan membantu proses penarikan Bapak sebaik mungkin." Rina menunduk sedikit, seolah ikut merasa bersalah, meski ia tidak mengatakan apa-apa. Fajar akhirnya berbicara. "Dari tadi juga saya hanya minta itu," katanya tenang. Kalimatnya sederhana, tidak tinggi, tidak juga tajam, tapi justru itu yang membuat Andika semakin kehilangan pijakan. Ia mengangguk cepat. "Tentu, Pak, tentu." Di belakang, seorang pegawai lain terlihat berbisik pada rekannya. "Itu nasabah prioritas utama. Kita bahkan jarang lihat yang level begitu. Dan tadi kita..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Rasa penyesalan mulai terasa di udara. Rina kembali fokus pada layar. "Pak, untuk jumlah sebesar ini kami perlu konfirmasi akhir dan persiapan dana. Apakah Bapak ingin menarik seluruhnya sekaligus?" Fajar mengangguk tanpa ragu. "Ya." Jawaban itu membuat Rina kembali menelan ludah. Andika langsung menyela, kali ini dengan nada yang jauh lebih hati-hati. "Kami akan segera koordinasi dengan pusat, Pak. Mohon tunggu sebentar di ruang prioritas." Ia memberi isyarat pada salah satu staf. "Antar Bapak ke ruang VIP." Staf itu langsung mendekat, sikapnya kini sangat sopan. "Mari, Pak." Namun Fajar tidak langsung bergerak. Ia justru melirik sekeliling ruangan sekali lagi. Tatapan-tatapan yang tadi merendahkan kini berubah. Ada yang kagum, ada yang penasaran, dan tidak sedikit yang terlihat malu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, cukup untuk terdengar oleh orang terdekat. "Cepat sekali berubah ya." Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani. Andika hanya berdiri, menahan nafas. Fajar akhirnya melangkah mengikuti staf, meninggalkan loket 5.
Namun keheningan yang ia tinggalkan justru terasa lebih berat daripada suara apapun. Di belakangnya suasana bank tidak lagi sama. Bukan karena jumlah uang yang disebutkan, tapi karena kenyataan bahwa seseorang yang tadi dianggap tidak layak, ternyata adalah orang yang paling tidak bisa mereka remehkan. Dan di tengah kepanikan yang mulai terasa, baik dari pegawai maupun nasabah, satu hal menjadi jelas. Kesalahan mereka bukan hanya soal prosedur, tapi tentang bagaimana mereka menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Ruang VIP bank terasa jauh lebih sunyi dibandingkan area utama. Dindingnya berlapis kaca buram, sofa empuk tersusun rapi, dan aroma kopi hangat mengisi udara. Namun suasana nyaman itu tidak mampu menghilangkan ketegangan yang masih menggantung sejak kejadian di luar. Fajar Pratama duduk dengan tenang di salah satu kursi. Tubuhnya bersandar santai, seolah ia memang sudah terbiasa berada di tempat seperti itu. Berbeda dengan sebelumnya, kini tak ada lagi yang memandangnya dengan sinis. Justru setiap staf yang masuk menundukkan kepala dengan hormat, bahkan terlalu hati-hati dalam setiap gerakan. Pintu terbuka perlahan. Manajer Andika masuk bersama dua orang berpakaian rapi, salah satunya membawa tablet, yang lain membawa berkas tebal. Wajah Andika terlihat jauh lebih serius, bahkan sedikit tegang. "Pak Fajar," ucapnya pelan, kali ini tanpa nada merendahkan sedikit pun. "Kami sudah melakukan verifikasi lanjutan." Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Andika sebentar, lalu mengangguk kecil, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Andika menelan ludah, lalu berkata, "Data yang terdaftar menunjukkan bahwa Bapak adalah pemegang saham utama di beberapa perusahaan investasi besar. Dan..." Ia berhenti sejenak. "Rekening ini terhubung dengan beberapa aset korporasi bernilai tinggi." Rina, yang ikut berdiri di belakang, menunduk dalam. Ia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Fajar. "Anda juga terdaftar sebagai nasabah prioritas tingkat tertinggi, dengan akses khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang," lanjut Andika. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ragu, melainkan karena semua jawaban akhirnya sudah jelas. Fajar menarik napas pelan lalu menyandarkan punggungnya lebih dalam. "Jadi, sekarang sudah jelas?" tanyanya tenang. Andika langsung mengangguk. "Sangat jelas, Pak." Ia ragu sejenak lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Atas nama manajemen, saya meminta maaf atas sikap kami sebelumnya." Kalimat itu terasa berat namun tidak ada pilihan lain selain mengucapkannya. Rina akhirnya angkat bicara, suaranya lirih. "Maafkan saya juga, Pak. Saya seharusnya tetap profesional sejak awal." Fajar menatap mereka berdua bergantian. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya tenang dan dalam. "Lucu ya?" ucapnya perlahan. Dari luar, semua terlihat sangat rapi. Sistemnya jelas, prosedurnya ada. Ia berhenti sejenak. Tapi yang paling menentukan, tetap cara kalian melihat orang. Tak ada yang berani menyelah. Fajar melanjutkan, "Kalau tadi saldo saya 0, apakah perlakuannya akan sama?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban, karena semua orang di ruangan itu sudah tahu jawabannya. Andika menunduk. "Kami salah, Pak." Fajar mengangguk kecil. "Saya datang ke sini bukan untuk diperlakukan istimewa. Saya hanya ingin diperlakukan sebagaimana mestinya." Rina menahan napas, matanya mulai berkaca-kaca. Fajar lalu merogoh saku jaketnya sekali lagi dan meletakkannya di meja dengan tenang. "Kalian tahu kenapa saya masih berpakaian seperti ini?" tanyanya. Andika menggeleng pelan. Fajar tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena ironi. "Karena di kondisi seperti inilah, saya bisa melihat siapa yang benar-benar profesional dan siapa yang hanya menghormati uang." Ruangan kembali hening. Setiap kata terasa menikan. "Dulu, saya pernah berada di posisi di mana semua orang tersenyum, semua orang hormat, tapi tidak ada yang tulus." Ia menatap lurus ke depan. "Sekarang saya tahu, ternyata lebih mudah menemukan kejujuran saat tidak punya apa-apa." Andika mengepalkan tangannya pelan, menahan rasa bersalah yang semakin besar. Fajar berdiri perlahan. "Saya tetap akan menarik dana itu," katanya tegas. "Tapi bukan itu yang penting." Ia melangkah satu langkah ke depan, membuat semua orang tanpa sadar sedikit mundur. "Yang penting, semoga setelah hari ini kalian tidak lagi menilai orang hanya dari apa yang terlihat." Tidak ada nada marah, tak ada ancaman.
Tapi justru itu yang membuat kata-katanya terasa lebih kuat. Andika mengangguk dalam. Kami akan ingat itu, Pak. Fajar menatapnya sejenak lalu berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar tanpa menoleh. Karena tidak semua orang yang terlihat sederhana, benar-benar tidak punya apa-apa. Pintu terbuka. Langkahnya menjauh, dan saat pintu itu tertutup kembali, yang tersisa di dalam ruangan hanyalah diam dan pelajaran yang tidak mudah dilupakan. Hari itu, bukan hanya transaksi besar yang terjadi, tapi juga sesuatu yang jauh lebih berharga. Cara pandang yang akhirnya dipaksa untuk berubah.